Di episode 176, Battle Through the Heavens kali ini, Demi menaklukkan Nether Lotus Demon Flame. Salah satu api surgawi paling ganas, Xiaoyan mengikuti saran Yao Lao dan memutuskan pergi ke suku ular. Juyu untuk mendapatkan kristal darah Huangquan. Bahan utama meramu pil Jiuyin Huangquan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan membawa Cai Lin, Xiao Yishan, dan Qing Lin meninggalkan Xingyun Pavilion menuju wilayah binatang sihir. Karena pernah melewati tempat itu sebelumnya, perjalanan terasa sangat familiar. Dengan kekuatannya yang kini telah meningkat pesat, perjalanan yang dulu memakan waktu beberapa hari kini hanya memerlukan setengah hari. Begitu melintasi batas wilayah binatang sihir, mereka langsung menuju wilayah inti suku ular Juyu, sebuah ras yang membangun pemukiman besarnya jauh di dalam perut bumi. Meskipun permukaan tanah dipenuhi cabang keluarga mereka, pusat kekuatan suku itu justru tersembunyi di bawah lapisan batu purba yang sangat dalam. Suku ular Juyu dikenal sebagai salah satu ras magis terbesar di benua. Namun jumlah yang besar justru membawa masalah. Darah keturunan murni mereka semakin menipis. Para tetua memperkirakan bahwa dalam 100 tahun lagi, darah purba mereka akan menghilang sepenuhnya, membuat ras tersebut merosot menjadi binatang sihir biasa. Masalah itu memicu perseteruan internal yang tak kunjung usai. Untuk memasuki wilayah mereka, Xiaoyan harus melewati celah raksasa bernama Jurang Juyu, pintu menuju dunia bawah tanah mereka. Tempat itu dijaga ketat, namun bagi Xiaoyan saat ini, penjagaan itu hanya formalitas. Bahkan tanpa menyembunyikan auranya, mustahil mereka bisa mendeteksi kehadirannya. Namun ketika Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan ruang untuk menyelinap masuk, ia merasakan sesuatu. Dari atas jurang, sekelompok orang muncul, dan darah naga di tubuh Xiaoyan langsung bereaksi. Mereka adalah anggota Taishu Ancient Dragon Clan. Xiaoyan terkejut. Klan Taishu terkenal arogan dan jarang berhubungan dengan ras lain. Ketika ia memperluas indera spiritualnya dan mendengar percakapan mereka, satu kata membuat ekspresinya mengeras. Long Wang. Para Raja Naga. Saat itu juga Xiaoyan sadar. Mereka bukan dari Pulau Naga Timur, tempat Xian berada, melainkan 3 pulau lainnya yang terpisah akibat perang saudara panjang. Firasat buruk langsung menghantam benaknya. Klan Taishu kini terpecah menjadi 4 faksi. 1 di bawah Xian, dan 3 lainnya dipimpin oleh 3 Raja Naga yang haus kekuasaan. Kemunculan mereka di wilayah suku ular Juyu jelas bukan kebetulan, dan 70% kemungkinan. Ini berkaitan dengan Xian. Begitu rombongan naga itu turun ke jurang, Xiaoyan membawa rekan-rekannya ke kedalaman bumi dan menghadang mereka di sebuah terowongan gelap. Pemimpin kelompok, seorang komandan bernama Qin Tongling, mencoba melawan. Namun kekuatan Xiaoyan yang sekarang membuatnya tak berdaya. Ia bahkan tak sempat mengangkat tangan sebelum ditaklukkan. Di bawah tekanan aura Xiaoyan, Qin Tongling akhirnya mengungkap kebenaran. Mereka berasal dari Pulau Naga Utara. Tujuan mereka adalah menjalin aliansi dengan suku ular Juyu. Dan aliansi itu ditujukan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur. Namun yang membuat Xiaoyan benar-benar marah adalah fakta berikutnya. Mereka bahkan telah bekerja sama dengan suku Tianyao Huang, musuh bebuyutan naga sejak zaman kuno. Lebih gila lagi, 3 Raja Naga itu berjanji bahwa bila mereka berhasil menangkap Xian, sang calon Dragon Emperor, mereka akan menyerahkannya kepada suku Tianyao Huang sebagai tumbal. Mendengar itu, aura Xiaoyan meledak seperti badai. Ia tidak menyangka 3 Raja Naga itu bisa sekeji itu, mengundang ras luar untuk mencampuri urusan internal, bahkan berencana menyerahkan Dragon Emperor mereka sendiri kepada musuh leluhur. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi. Kesadaran itu membuat Xiaoyan yakin Xian sedang berada dalam bahaya mematikan. Melihat ledakan amarah Xiaoyan, Qin Tongling tak berani mengangkat kepala. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan mempertimbangkan saran Cai Lin untuk langsung pergi ke Void Realm, tetapi ia memutuskan hal lain. Jika ingin menyelamatkan Xian, langkah pertama adalah memutus dukungan 2 ras kuat. Suku ular Juyu suku. Tianyao Huang selama 2 ras itu tidak ikut campur. Xian dan Pulau Naga Timur masih memiliki peluang bertahan. Setelah memeras informasi terakhir dari Qin Tongling, Xiaoyan menyegel kekuatan mereka
dan melemparkan seluruh kelompok itu ke dalam labirin bawah tanah tanpa akhir, membiarkan mereka terperangkap selamanya. Barulah setelah itu, Xiaoyan memimpin Cailin dan kedua gadis lainnya menuju tujuan sebenarnya. Huangquan bawah tanah, tempat kristal darah Huangquan berada. Dengan memanfaatkan peta bawah tanah yang sangat rinci, Xiaoyan memimpin rombongan menembus koridor gelap yang berliku-liku. Mereka melewati beberapa permukiman suku ular Jiuyu, sebelum akhirnya mencapai wilayah inti suku di Mingmang, yaitu Pegunungan Garis Darah Ming. Tempat itu dijaga dengan sangat ketat, penuh dengan aura kuat yang membuat Cailin terpana. Kekuatan yang dimiliki suku tersebut jauh melampaui suku ular di Gurun Tagor, tempat asal Cailin dahulu. Xiaoyan meminta semuanya menahan napas serta menyembunyikan aura. Ia membungkus mereka dengan kekuatan ruang tingkat tinggi dan menyelinap jauh ke perut pegunungan. Semakin dalam mereka melangkah, aura para ahli yang berkeliaran semakin kuat. Beberapa kali mereka hampir ketahuan, tetapi kemampuan Xiaoyan dalam memanipulasi ruang membuat semua bahaya dapat dihindari. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah tebing gelap raksasa. Angin dingin berdesir dari kegelapan, membawa hawa kematian yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan mereka terbentang jurang Huangquan, tempat kelahiran kristal darah Huangquan, dan lokasi yang diyakini menjadi titik balik takdir Xiaoyan. Bahkan seorang ahli Douzong sekalipun mustahil bertahan hidup di dasar jurang itu. Namun di sanalah berada kolam suci suku Jiuyu di Mingmang, Jiuyu Huangquan. Dengan kekuatan ruang, Xiaoyan menembus badai angin dingin yang mampu mengikis jiwa, membawa Cailin, Xiao Yixian, dan Qinglin turun ke dasar. Begitu mereka sampai, pemandangan mengerikan langsung terlihat. Sebuah danau raksasa berwarna kuning pekat memenuhi pandangan. Airnya menyerupai lumpur bercampur darah, dengan guratan merah tipis berputar pelan di permukaan. Hawa dingin yang keluar dari danau itu membuat kulit merinding dan tulang bergetar. Xiao Yixian, yang tubuhnya tidak cocok dengan kekuatan yin ekstrem, terpaksa mundur jauh agar tidak membekukan meridiannya. Xiaoyan mengulurkan tangan untuk menguji air danau itu. Dalam hitungan detik, lengannya tertutup es tebal sampai ke bahu. Ia menghancurkan es tersebut dan segera mengatur strategi. Cailin, Xiao Yixian, dan Qinglin tetap menunggu di tepi, sementara ia turun sendiri ke dasar untuk mencari kristal darah Huangquan. Xiaoyan mengaktifkan Heavenly Flame dan membentuk perisai api panas di sekitar tubuhnya sebelum terjun ke dalam air Huangquan. Danau itu mendidih seketika, memuntahkan uap putih yang menyelimuti seluruh permukaan. Setelah kabut perlahan menghilang, kesunyian kembali meliputi jurang, hanya sesekali terganggu oleh suara angin dari para ahli di Mingmang yang berpatroli di atas. Di kedalaman danau, Xiaoyan meluncur cepat menembus air kuning yang pekat. Heavenly Flame yang ia gunakan menyala terang, namun hawa dingin tetap menyerang tubuhnya tanpa henti. Aliran Douqi yang biasanya lancar kini melambat, seperti membeku. Ia menyadari bahwa kekuatan yin di tempat itu jauh lebih kuat dari perkiraannya. Jika tinggal terlalu lama, Douqi miliknya bisa habis sebelum sempat kembali ke permukaan. Saat ia mempercepat gerakan, arus air tiba-tiba bergolak. Sebuah bayangan hitam melesat dari belakang, namun hancur seketika oleh satu pukulannya. Keterkejutannya bertambah ketika puluhan, bahkan ratusan bayangan hitam muncul bersamaan. Ratusan ular hitam Huangquan mengitari Xiaoyan, masing-masing menyemburkan panah air hitam yang mampu membekukan apapun sebelum menyentuh target. Energi yin di dalam serangan mereka begitu murni hingga air Huangquan pun tampak menghindari jalurnya. Tak ingin membuang waktu meladeni mereka, Xiaoyan mengangkat tangan dan menciptakan lautan api di bawah air. Gelombang panas besar meledak dan memaksa kawanan ular itu sibuk memadamkan api dengan tubuh mereka sendiri. Ia memanfaatkan celah itu untuk melesat semakin dalam. Setelah menembus kawanan ular, Xiaoyan tiba di sebuah area berbatu yang diterangi cahaya samar dari batu-batu bercahaya di dasar danau. Namun, setelah mencari hampir di seluruh penjuru, ia tidak menemukan kristal darah Huangquan. Hal itu terasa mustahil. Tempat ini seharusnya menjadi lokasi kelahiran kristal tersebut. Ketika ia hendak kembali ke permukaan,
untuk mencari petunjuk lain, sebuah suara lirih terdengar dari kedalaman gelap di bawahnya. "Tolong, aku." Xiaoyan terpaku di tempat, matanya membesar, sementara hawa dingin Huang Quan terasa semakin menekan dari segala arah. Itu jelas suara manusia. Xiaoyan segera menyebarkan persepsi spiritualnya. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah area yang tertutup pasir. Dengan Daoxi, ia membersihkan lapisan pasir itu, dan matanya langsung membelalak. 4 rantai hitam raksasa terkubur di bawah sana, dan di tengahnya terdapat seorang pria kurus kering, seperti mayat hidup. Namun aura yang merembes keluar dari tubuh yang nyaris tinggal tulang itu adalah aura seorang Dosheng bintang 3. Mata cekung itu perlahan terbuka. Dengan suara serak yang hampir tak terdengar, pria itu memohon, "Tolong, selamatkan aku. Aku akan membuat seluruh suku Juyu di Mingmang tunduk padamu." Xiaoyan tercengang. Ia datang untuk mencari bahan obat, tetapi malah menemukan rahasia besar yang bahkan suku itu sendiri sembunyikan selama ratusan tahun. Tetap waspada, ia bertanya tentang identitas orang itu. Setelah beberapa helaan napas berat, pria itu akhirnya berkata, "Aku, pemimpin sejati suku Juyu di Mingmang, Yao Ming." Xiaoyan terkejut. Bukankah yang memimpin suku itu sekarang Yao Xiaotian? Begitu nama itu disebut, Yao Ming bergetar hebat. Mata tenggelamnya memancarkan kebencian yang begitu dalam. Dialah pengkhianat itu, adik yang kubesarkan sendiri, yang selalu bersikap hormat di hadapanku. Diam-diam ia meracuni dan melemahkanku, lalu menjebakku di tempat ini selama ratusan tahun. "Kenapa dia tidak membunuhmu?" tanya Xiaoyan. "Karena kematian terlalu ringan bagiku. Baginya, membuatku menderita selama berabad-abad adalah balasan yang paling memuaskan." Xiaoyan terdiam. Bahkan bagi ras magis yang dikenal buas, pengkhianatan seperti ini terbilang keji. Namun ia tetap menilai situasi dengan tenang. "Andai pun ku bebaskan kau," ujarnya datar, "kekuatanmu sekarang tidak cukup untuk merebut kembali tahta suku yang dikuasai sepenuhnya oleh Yao Xiaotian." Mendengar itu, Yao Ming justru mengerahkan sisa-sisa kekuatannya. "Tidak, aku masih memiliki Juyu Ming Staff, simbol pemimpin suku. Selama aku bisa keluar dan mengalahkannya di depan para tetua, kekuasaan akan kembali padaku." Menurut Yao Ming, kekuatannya kini kembali naik ke Dosheng bintang 2. Sementara Yao Xiaotian dan tetua agung suku hanya di level Dosheng bintang 1. Jika Xiaoyan membantunya, suku di Mingmang pasti akan berpihak pada 3 pulau naga, dan itu akan mengurangi ancaman terhadap Xian. Namun mempercayai seseorang yang baru ditemuinya bukanlah tindakan bijak. Xiaoyan akhirnya membuat keputusan. "Aku bisa membebaskanmu. Tapi sebelum itu, aku akan menanamkan soul imprint dalam jiwamu." Wajah Yao Ming menegang. Ia tahu konsekuensi dari hal tersebut. Setelah pergulatan batin yang singkat, matanya memerah. "Aku setuju. Asal aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini, aku rela melakukan apa saja." Xiaoyan mengangguk pelan dan menanamkan soul imprint. Dengan itu, ia memastikan tidak akan ada pengkhianatan. Setelahnya, Xiaoyan bertanya, "Kristal darah Huang Quan, kau tahu di mana?" Yao Ming mengangkat tangan kurusnya yang bergetar. Dari sela-sela jarinya memancar cahaya merah gelap, lalu sebuah kristal sebesar kepalan tangan perlahan muncul dari dadanya. Warna merah pekatnya seperti berisi darah yang mengalir. Dingin sekaligus penuh vitalitas yang aneh. "Ini yang tersisa," bisiknya lemah. "Selama ratusan tahun, semua kristal darah Huang Quan di sini telah kutelan, hanya untuk mempertahankan hidupku. Ini satu-satunya yang kusisakan." Xiaoyan menarik napas panjang. Ia hanya datang mencari bahan obat, namun malah menemukan pemimpin suku yang seharusnya sudah hilang. Dan mungkin kunci untuk mengubah arah perang dalam suku Taixu Ancient Dragon. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Xiaoyan mengambil kristal itu. Crack! Begitu kulitnya menyentuh permukaan kristal, lengannya membeku dari jari hingga bahu. Es padat merambat cepat, memaksa Douqi-nya kacau. Bahkan Heavenly Flame-nya merintih melawan dingin ekstrem itu.
Dengan satu sentakan keras, Xiaoyan menghancurkan lapisan es dan menyimpan kristal itu dengan hati-hati. Beruntung hanya satu, gumamnya. Jika lebih banyak, tubuhku mungkin hancur seketika. Ia lalu memusatkan perhatian pada penyebab utama Yao Ming terikat. Huang Quan Yin Stone yang menempel pada ujung rantai. Batu itu memancarkan kekuatan yin ekstrim yang menggerus douti Yao Ming selama ratusan tahun. Xiaoyan mencoba menghancurkannya dengan Heavenly Flame, namun bahkan permukaannya tidak tergores. Benda ini bahkan lebih keras dari batu naga Taisu, desahnya. Setelah meneliti rantai demi rantai, ia menemukan mekanisme kecil yang tersembunyi. Xiaoyan mengumpulkan Heavenly Flame menjadi titik sebesar jarum, lalu menusukkannya ke pusat mekanisme. Bezzet! Crack! Keempat rantai putus bersamaan. Tubuh Yao Ming yang rapuh langsung tersungkur, namun aura kebebasan yang terpancar begitu kuat hingga membuat air Huang Quan bergetar. Pada saat yang sama, jauh di istana besar Mingxie milik suku Juyou di Mingmang, Yao Xiaotian tersentak. Ia merasakan tanda kekuatan yang seharusnya tak mungkin aktif lagi. Tanda milik Yao Ming. Tidak mungkin, dia keluar. Aura dinginnya meledak dan membuat semua anggota suku yang dilewatinya berlutut ketakutan. Di sisi lain, Xiaoyan memberikan beberapa pil pemulih pada Yao Ming. Meski tubuhnya lemah, aura Dao Sheng perlahan stabil. Yao Ming mengangguk ketika Xiaoyan mengatakan mereka harus segera keluar. Dengan satu gerakan, Yao Ming membuat semua ular hitam Huang Quan membuka jalan. Xiaoyan hanya bisa menghela napas kecil. Ini jauh lebih mudah daripada saat aku datang. Setelah beberapa saat, mereka menembus permukaan danau. Yang menyambut mereka adalah kekacauan. Cai Lin, Xiao Yixian, dan Qing Lin berdiri saling menopang, tubuh penuh luka. Darah menetes di sudut bibir mereka. Xiao Yan Ge. Panggil Qing Lin lirih. Xiao Yan mengangkat wajahnya dan melihat sosok yang menggantung di langit. Tinggi besar, mata merah keunguan, rambut berkibar liar. Aura Dao Sheng-nya menekan udara hingga bergetar. Yao Xiaotian. Saat melihat Yao Ming berada di belakang Xiaoyan, mata Yao Xiaotian melebar lalu berubah ganas. Bagaimana mungkin kau keluar dari sana? Teriaknya. Hawa membunuhnya mengguncang langit. Ia menatap Xiaoyan dengan benci membara. Manusia rendahan. Berani mencampuri urusan suku ini. Aku akan mencabut nyawamu. Lalu mengambil ketiga wanita itu sebagai hukuman. Ucapan itu membuat udara bergetar. Cai Lin menegang, Xiao Yixian tampak marah, dan Qing Lin memeluk lengan Cai Lin ketakutan. Xiaoyan perlahan mengangkat wajah. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah meluap. Hanya tatapan dingin yang seolah dapat mematikan jiwa. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh area.